Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini ya, kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum eh, Bapak dan Bu Sipa menyampaikan materi, marilah kita semuanya menundukkan kepala untuk berdoa ya. Semuanya ya. Mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih ya. Ya. Salam jumpa dengan Bapak. Mungkin kalian lupa lagi ya. Nama Bapak Pak Slamet Herdiana, mengajar bahasa Indonesia kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Nah, disambung sama Ibu Sipa ya. Ibu Sipa dan Pak Deden. Nah, sebelum Bapak dan Ibu Sipa memberikan materi, kalian harus mempersiapkan dulu apa yang perlu dipersiapkan ya, Bu Sipa. Misalnya buku paketnya diusahakan, disesuaikan ya, dibuka buku catatan ya, dan alat tulisnya ya. Semuanya sudah siap, duduk di mejanya atau di posisinya masing-masing yang enak ya, supaya kita bisa sepenuhnya dapat mengikuti mendengarkan uraian materi dari Ibu Sipa ini ya. Itu saja, dan ada sedikit tambahan dari Bapak, walaupun materi ini disampaikan atau belajar dari rumah, tetap kalian harus menjaga menjaga tata tertib ya, walaupun di rumah ya, yang telah diberi dulu, tata tertib yang telah diberikan waktu dulu ya, pertama kali masuk ya. Misalnya salah satu poinnya adalah ya, diantaranya pakai, dalam kita mengikuti BDR harus pakaian rapi, seragam ya, harus pakaian seragam ya. Rambutnya terutama dirapikan ya, terutama laki-laki Bu Sipa ya. Tidak boleh gondrong ya, Pak. Iya, tidak boleh gondrong ya, minimal harus di atas telinga ya. Nah, itu ya. Terus diusahakan lagi ya, walaupun BDR, nah nanti kan ada, walaupun BDR ada tugas-tugas yang diberikan sama guru ya. Nah, itu tugas-tugas diberikan sama guru, kerjakan ya tepat pada waktunya ya, dan kerjakan sesuai waktunya. Misalnya jangan sampai larut malam mengerjakan, harus main dan sebagainya. Jangan sampai besoknya harus dikumpulkan baru ngerjain malam ini, jadi akhirnya begadang ya, Pak. Iya, nah seperti itu, akhirnya begadang larut malam gitu ya, seperti itu ya. Jadi walaupun BDR, kalian tetap harus ya mengikuti materi pelajaran yang disampaikan oleh para guru di sekolah ya. Tetap Bapak dan Ibu selalu memantau perkembangan, apalagi ya tugas-tugas ya, tugas-tugas yang sudah diberikan, apakah lewat GCR, apakah lewat WA ya, Bu Sipa ya. Nah, itu. Kemarin juga kayaknya yang bab puisi rakyat masih ada yang belum mengumpulkan ya, Pak, tugas-tugasnya. Ya, seperti itu ya. Jadi dimohon ya, bab-bab sebelumnya ya. Nah, itu ya diusahakan dikumpulkan ya, walaupun terlambat juga nggak apa-apa, daripada tidak ya, sama sekali ya. Lebih bagus lagi tepat waktu, karena nanti akan ada perbedaan nilai antara yang tepat waktu dengan yang terlambat mengumpulkan ya, Pak. Iya, begitu ya, Bu Sipa ya. Baiklah, mungkin Bu Sipa ya, kalian perhatikan, simak baik-baik ya. Sekarang kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 7 kalau tidak salah ya, Bu Sipa ya, mengenai mengapresiasi dan mengkreasikan tentang fabel ya. Apa itu materinya nanti akan dijelaskan, akan dipaparkan secara gamblang sama rinci sama Ibu. Mari anak-anak kita simak baik-baik ya. Ya, mangga Ibu Sipa. Halo anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga Anda semua masih tetap semangat untuk menuntut ilmu, dan tentunya
untuk mengamalkannya gitu ya nanti di kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi Pak Slamet sudah sampaikan, kita akan membahas materi mengkreasikan fabel. Dalam materi mengkreasikan fabel ini, kenapa judulnya mengkreasikan? Memangnya apa saja sih yang akan kita pelajari? Tujuannya apa sih pada pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah supaya Ananda semua bisa mengidentifikasi informasi tentang fabel yang nanti dibaca atau didengar, kemudian menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat, menelaah struktur dan kebahasaan fabel yang dibaca dan didengar, serta memerankan isi fabel yang dibaca dan didengar. Nah, untuk memerankan ini kita belum tahu ya nanti akan bisa dipraktikkan atau tidak secara daring, karena biasanya ini akan menjadi sesuatu yang seru ketika kita belajar secara offline. Jadi nanti ada drama fabel biasanya kalau belajarnya secara tatap muka ya, tidak secara daring. Cuman karena kondisinya ya qadarullah tuh sekarang lagi pandemi, jadi mungkin yang pasti akan dipelajari itu dari poin 1, 2, dan 3. Poin keempat nanti paling beritahu saja teknik memerankan fabel itu seperti apa gitu ya. Ya, boleh dilanjutkan slide selanjutnya. Itu merupakan salah satu contoh cerita fabel ya Pak ya. Ya, cerita fabel. Kalau dibuat narasi, kalau dijadikan sebuah teks, kurang lebih seperti yang ditampilkan di layar sekarang ya. Nah, Ananda sekalian, mungkin Ananda bertanya-tanya ya, apa sih pentingnya belajar fabel? Untuk apa sih Bu? Saya nanti nggak akan butuh fabel ini. Misalnya saya cita-cita saya mau jadi dokter, saya nggak butuh cerita fabel. Ananda sekalian, fabel ini juga sama seperti puisi rakyat. Dia merupakan cerita yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, apa sih tujuannya dulu nenek moyang kita itu membuat cerita fabel? Yaitu untuk menanamkan karakter atau moral. Mungkin ada yang waktu kecilnya di rumahnya suka didongengkan sebelum tidur ya Pak, dikasih dongeng-dongeng sejenis yang tadi Ibu tampilkan. Itu kan salah satunya adalah untuk membangun karakter. Kayak misalnya dari tadi yang ditampilkan, film yang ditampilkan, ada pesan moral yang bisa ditangkap ya Pak ya dari cerita si singa dan si tikus. Misalnya pesan moralnya yang pertama, tidak boleh meremehkan gitu ya kepada orang lain, walaupun si tikus itu terlihat lebih lemah, tapi ternyata tikus bisa menolong singa yang kuat. Kemudian juga ketika misalnya orang sudah berbuat baik, jangan lupa untuk menolongnya suatu saat. Seperti tadi kan tikus sudah dibebaskan, dia merasa harus membalas budi gitu ya. Dia akhirnya menolong si singa. Selain itu juga jangan enggan untuk berbuat kebaikan, karena nanti setiap kebaikan itu pasti akan kembali lagi ke diri kita gitu ya Pak ya. Nah, itu salah satu contoh pesan moral atau manfaat dari sebuah cerita fabel. Boleh di slide selanjutnya ya Bu Ana. Nah, kita akan mengidentifikasi nih ya, dari mengidentifikasi informasi pada fabel seperti pada tujuan pembelajaran kita. Dari teks cerita fabel tersebut kita identifikasi ciri-cirinya itu seperti apa sih. Nah, yang pertama tadi kan di sana tokohnya itu ada singa dan ada tikus yang menjadi tokoh utama, tapi ada juga manusia ya yang jadi pemburu, tapi dia perannya bukan tokoh utama ya Pak ya, hanya pembantu gitu ya, peran pembantu. Nah, berarti ciri-ciri yang pertamanya apa dari cerita fabel? Ciri yang pertamanya adalah mengambil tokohnya itu didominasi oleh binatang ya Pak, binatang. Terus selain ciri-ciri yang pertama itu, selain misalnya diperankannya sama binatang, apalagi? Watak tokoh para binatangnya digambarkan ada yang baik, ada yang buruk seperti manusia ya. Tadi kalau di dunia nyata kira-kira mungkin gak ya ada tikus mau dimakan, tapi negosiasi dulu gitu sama singanya. Kayak manusia nggak mungkin ya Pak ya. Terus misalnya tikus ingat buat balas budi kayak gitu. Hewan memiliki akal itu sesuatu yang hampir tidak mungkin ya. Nah, itu merupakan salah satu cerita fiksi gitu ya Pak ya. Nah, terus juga yang ketiga, tokoh pada binatangnya bisa bicara seperti manusia dalam cerita fabel. Kalau misalnya nggak bisa bicara, kayak di National Geographic itu kan suka ada juga ya, itu bukan fabel karena di situ nggak bisa bicara. Terus juga hewan-hewannya tidak berperilaku seperti manusia. Nah, kalau misalnya fabel itu biasanya hewan-hewannya berperilaku seperti manusia. Kemudian juga memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat.
Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Nah, maksudnya seperti apa nih Bu kalimat nomor 4 ini? Fabel itu terdiri dari rangkaian peristiwa. Misalnya peristiwa yang pertama tadi dalam cerita si singa dan si tikus sedang bermain, itu peristiwa pertama. Kemudian si tikus bertemu dengan singa. Kemudian si tikus bermain-main di atas tubuh singa. Jadi tubuhnya singa dijadiin seluncuran ya sama si tikus. Nah, akibatnya apa nih dari penyebab tersebut? Akibatnya singa marah. Itu yang dinamakan rangkaian peristiwa sebab akibat. Akibatnya si singa marah. Setelah si singa marah, akibatnya lagi apa? Akibatnya lagi mau dimakan tikusnya. Nah, ketika tikusnya mau dimakan, akibatnya lagi apa? Akibatnya lagi tikusnya memohon kepada singa untuk dilepaskan karena dia berjanji akan membalas budi. Nah, setelah itu akibatnya lagi apa? Akibatnya si singa ketika terperangkap ditolong sama tikus. Itu yang dinamakan dengan peristiwa sebab akibat. Nah, yang cerita narasi itu biasanya menggunakan rangkaian kejadian sebab akibat ya Pak ya. Betul, seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Bapak? Itu mungkin di samping sebab akibat juga ya. Jadi rangkaian ceritanya dari awal Ya. hingga akhir ya. Dari ya. awal peristiwa ya sampai pemunculan masalah. Ya. Sampai masalahnya memuncak Ya. dan ada resolusinya, ada akhir ceritanya, Ada akhir cerita. permasalahannya ya. Betul. Itu, ya. Iya. Kalau yang disampaikan oleh Bapak barusan itu alurnya ya, Pak ya, alurnya ya, atau strukturnya nanti kita akan bahas rangkaian juga. peristiwa nanti ada hubungannya, ada kaitan dengan alur ya. Alur ya, Rangkaian atau peristiwa. struktur. Ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi harus disampaikan dari awal sampai akhir. Tidak bisa misalnya ceritanya hanya awalnya saja. Tidak seru ya Pak kalau Iya. cuman sampai seluncuran di atas tubuh singa udah aja. Nggak Iya. seru ceritanya ya. Nggak ada makna yang bisa kita dapatkan gitu ya. Terpotong ya. Iya, nggak seru. Sambung. Boleh di slide selanjutnya, Bu Ana. Nah, kemudian fabel ini sebenarnya jenisnya ada dua ya. Kalau dilihat dari watak dan latar cerita. Ada fabel alami dan fabel adaptasi. Kalau fabel alami itu kurang lebih seperti yang tadi Ananda sekalian tonton ya. Di sana tokohnya singa, tikus. Singa itu sebagai tokoh yang binatang buas, makannya juga sesama hewan gitu ya. Tadi kan singanya bilang, untung saja tikus, aku sudah memakan temanku. Kalau tidak kamu pasti aku makan. Itu kan watak singa pada dunia nyata ya. Di dalam fabel alami juga wataknya sama gitu, garang. Terus kalau tikus tadi kan kecil, terus giginya tajam, bisa menggigit sesuatu sampai putus, menggigit tali. Di dunia nyata juga seperti itu. Kemudian singa itu hidupnya di hutan, di dunia nyata juga seperti itu. Dan sangat mungkin di hutan ada tikus. Itu yang dinamakan dengan fabel alami. Ada juga fabel adaptasi. Apa Bu bedanya fabel alami dan fabel adaptasi? Nah, fabel adaptasi ini tidak Ibu tampilkan videonya ya, karena nanti terlalu panjang kalau terlalu banyak menonton video. Nanti Ananda sekalian bisa cari ya. Atau Ananda sekalian juga pasti pernah menonton. Kalau belum nanti bisa cari di YouTube Zootopia. Ada yang pernah nonton Zootopia? Itu film Disney yang cukup terkenal ya. Kayaknya kemungkinan Ananda semua tahu film Zootopia. Film Zootopia itu kan ada kelinci jadi polisi, terus tinggalnya di perkotaan gitu ya. Terus ada landak, ada berbagai macam binatang. Mereka tinggal tidak di habitat aslinya, atau memiliki sifat tidak seperti sifat aslinya. Itu yang dinamakan dengan fabel adaptasi. Atau contoh lain misalnya landak pemalu yang berulang tahun di kafe misalnya gitu. Itu kan tidak sesuai dengan habitat aslinya, tidak seperti tadi cerita si singa dan si tikus. Nah, itu dinamakan dengan fabel adaptasi. Ada tambahan, Pak? Ya, mungkin ya tadi jenis fabel ya ada berdasarkan watak ya, berdasarkan watak dan latar ya. Yeah. Jadi ada fabel alami dan ada fabel adaptasi. Ya, betul apa yang disampaikan sama Ibu Sipa, Bu ya, Bu Sipa. Fabel alami itu adalah fabel ya pemberian waktunya seperti aslinya, seperti siput betul. Kan ya siput lamban gitu ya. Itu aslinya ya, karakter siput itu ya, perilaku siput lamban kan. Ya. Nah, terus hidupnya ya di air, di kebun ya. Nah, seperti itu fabel alami. Sementara fabel adaptasi adalah fabel yang sudah ada perbedaan atau
perubahan ya, Iya, perubahan baik latar ataupun wataknya. Iya, gitu, ada perubahan. Makanya ada disebut fabel adaptasi, ada adaptasi. perubahan. Ya di mana misalnya ada harimau bisa menyetir kendaraan ya, Iya. soalnya di pusat kota, di Iya. metropolitan itu latarnya kan itu sudah diadaptasikan, Adaptasi, sudah ya. diadaptasi. Jadi menyesuaikan perilaku seolah-olah seperti manusia, kehidupan manusia. Itu mungkin ya dari Bapak sama seperti Ibu. Iya. Nah, jadi nanti kalau Ananda sekalian diminta untuk menulis teks fabel itu Ananda tidak perlu bingung. Aduh, bingung Ibu harus seperti apa, tidak perlu. Ananda bisa mengadaptasi sifat manusia, tapi tokohnya Ananda ganti dengan tokoh hewan. Itu akan menjadi cerita yang asik ya, Pak, Iya, gitu. betul. Boleh di slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan identifikasi juga nih unsur-unsur intrinsik fabel supaya nanti kalau diminta untuk menceritakan ulang, Anda semua sudah bisa menceritakannya. Unsur yang pertama itu ada tokoh. Apa sih itu tokoh? Tokoh itu pelaku dalam sebuah cerita ya, pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh itu dibagi menjadi dua. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Kalau dalam cerita tadi tokoh utamanya itu singa sama tikus. Tokoh pembantunya itu pemburu. Kenapa Bu tokoh singa sama tikus itu dibilangnya tokoh utama? Coba Anda lihat ciri-ciri tokoh utama. Yang pertama sering dibicarakan. Tadi dari awal cerita sampai akhir cerita pasti ada aja, dibicarakan aja si singa sama si tikus. Itu salah satu ciri tokoh utama. Terus sering muncul dan menjadi pusat cerita. Jadi kalau misalnya tokoh utama ini tidak ada, ceritanya tidak jalan. Kalau tadi tidak ada singa dan tidak ada tikus, ceritanya tidak akan menarik, tidak akan jalan gitu ya. Atau misalnya tidak ada salah satu, misalnya tidak ada tikusnya, ada singa saja. Kira-kira ceritanya akan berjalan atau tidak? Tentu tidak ya. Nah, itu dinamakan dengan tokoh utama. Kalau tokoh pembantu tadi si pemburunya ya, yang hanya sedikit cuma ada di beberapa scene saja. Itu salah satu. Kemunculannya sesaat. Sesaat, iya betul, sesaat. Kemudian selain tokoh, unsur-unsurnya itu ada juga penokohan ya. Penokohan itu dibagi menjadi dua, ada protagonis, ada antagonis. Mungkin Anda sekalian juga sudah pernah mendengar istilah ini ya. Kalau protagonis itu biasanya tokoh yang cenderung baik gitu ya, disukai sama penonton, biasanya disukai sama pembaca. Kalau antagonis itu tuh jahat, ngeselin, biasanya sampai dibenci juga nih sama pembaca, sama penontonnya ya Pak. Ikutan kesel gitu yang nonton atau yang baca. Nah, si penokohan kita tahu misalnya dia tokoh protagonis atau antagonis itu taunya dari mana sih? Taunya itu bisa dilihat yang pertama dari penggambaran fisiknya. Biasanya kalau fisiknya kayak tadi kan singa tuh buas, garang gitu ya. Itu berarti biasanya tokohnya ke antagonis gitu ya Pak. Terus dari tindakannya, misalnya tindakannya mencuri, terus apa lagi ya, jahil sama temennya gitu. Itu bisa masuk ke dalam tokoh antagonis. Kemudian juga dari dialog tokoh. Maksudnya dari dialog tokoh seperti apa? Misalnya dia ngomong sama temennya mau punya rencana jahat. Nah, dari dialog tersebut kan kita tahu, oh tokoh ini berarti tokoh antagonis. Bisa juga dari monolog. Monolog itu biasanya kalau di sinetron-sinetron yang lagi ngomong di dalam hati gitu ya. Awas saja, lihat saja. Nah, misalnya itu dari situ kita bisa tahu, oh dia tokohnya antagonis nih gitu ya. Atau misalnya dari komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Misalnya gini, singa yang buas atau singa yang jahat. Nah, itu berarti dari komentar atau narasi penulis tokoh. Jadi nanti ketika Ananda misalnya ditentukan tokoh si A itu protagonis atau antagonis, tidak bisa hanya menyebutkan tokoh A protagonis, tidak, tapi harus disertai dengan buktinya. Buktinya itu kenapa sih dia tokoh protagonis? Itu bisa dilihat misalnya dari tindakannya gitu ya Pak, atau buktinya dari dialog tokohnya. Seperti itu. Kemudian ada juga setting atau latar. Kalau setting atau latar itu ada 3 ya. Yang pertama ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar sosial. Kalau latar tempat yang di si singa dan si tikus, ada yang tahu latar tempatnya di mana? Ya betul ya, latar tempatnya di hutan. Kalau latar waktunya bisa dilihat dari langitnya, atau misalnya dari kata-katanya pada pagi hari, pada siang hari gitu ya Pak. Atau misalnya pada suatu hari, itu juga merupakan salah satu latar waktu ya. Kemudian juga ada latar sosial. Kalau latar sosial itu biasanya kalau
tinggalnya di metropolitan, misalnya dia sebagai orang yang kaya gitu ya, atau sebagai binatang yang kaya, atau sebagai binatang yang tidak punya makanan, miskin gitu. Itu merupakan latar sosial ya Pak ya. Kemudian ada juga temanya misalnya tadi tentang persahabatan, atau misalnya juga tentang kejujuran, atau tentang balas budi, tolong menolong gitu ya. Itu yang dinamakan dengan tema. Kemudian ada amanat. Apa sih itu amanat? Amanat itu pesan yang disampaikan oleh penulis secara implisit. Kenapa dibilang implisit? Karena tidak benar-benar dituliskan di dalam sebuah ceritanya. Misalnya, maka dari itu kita harus menjadi orang yang baik. Tidak dituliskan seperti itu, tapi dengan kita membaca cerita tersebut atau dengan kita menonton cerita tersebut, kita jadi tahu, kita mendapatkan sebuah pesan gitu ya Pak. Iya. Ada tambahan Pak dari Bapak? Jadi amanat itu adalah merupakan sebuah rangkaian pesan ya, pesan yang disampaikan yang disampaikan oleh penulis, tapi ada yang secara langsung tertulis, ada yang harus oleh kita atau oleh pembaca ditafsirkan sendiri gitu ya. Betul. Secara amanat itu disampaikan bisa secara eksplisit maupun implisit. Oh iya, bisa juga secara eksplisit ya Pak ya. Eksplisit ya Bu ya. Itulah unsur intrinsik fabel mungkin Bu Sipa ya. Ya, boleh di slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya adalah struktur fabel yang tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Slamet ya. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda. Apa itu orientasi? Orientasi itu biasanya pengenalan tokoh atau pengenalan latar atau pengenalan konflik. Jadi yang namanya pengenalan itu dinamakan orientasi. Kan setiap cerita itu tidak selalu dikenalkan dengan pada suatu hari atau pada zaman dahulu, tidak selalu. Bisa jadi diawali dengan seorang pemburu yang cerdas misalnya. Berarti kan itu dengan pengenalan tokoh diawalinya ya Pak. Yang penting di orientasi itu pengenalan bentuknya. Baik pengenalan tokoh atau pengenalan latar ya. Latar ya, latar bisa latar tempat, bisa latar waktu ya Pak ya. Kalau latar tempat contohnya di sebuah hutan yang sejuk misalnya gitu ya Pak. Itu kan berarti pengenalan tempat ya. Terus ada juga komplikasi, seperti namanya nih komplikasi, complicated gitu ya. Berarti penuh dengan masalah. Di sini berarti mulai muncul masalah-masalah ya Pak. Masalah-masalah, justru masalah-masalah ini nih yang bikin ceritanya jadi seru, yang bikin ceritanya jadi jalan gitu ya Pak. Kalau tidak ada masalah nggak seru gitu. Nah itu dinamakan dengan komplikasi. Seperti tadi misalnya singanya mulai marah, itu sudah mulai ada komplikasi. Singa mulai marah gara-gara si tikusnya meluncur di badan singa yang lagi tidur ya, mengganggu itu gitu. Sudah mulai masuk ke permasalahan ya, atau ada komplikasi antara si tikus, peran tikus dan si singa gitu. Itu komplikasi. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan resolusi. Seperti namanya nih, solusi, resolusi, kembali ke penyelesaian masalah gitu. Resolusi, kembali ke penyelesaian masalahnya. Jadi kalau di cerita si singa sama si tikus tadi kan, si tikus membantu si singa untuk lepas dari jaring. Di situ dia sudah mulai ke penyelesaian masalah atau resolusi. Harus ada Bu dalam sebuah cerita, harus. Kalau misalnya tidak selesai, tidak ada resolusinya, gantung ya Pak ceritanya. Iya, harus resolusinya. Iya. Nah, terus yang terakhir ada koda atau simpulan. Biasanya di sini juga ada amanat ya Pak, tercantum amanat. Termasuk di dalamnya itu amanat, merupakan pesan, amanat ya. Ada tambahan mungkin Pak dari Bapak soal itu, struktur. Mengenai koda boleh ada dan boleh tidak ini ya. Sebab dalam struktur ini ya ada orientasi, ada komplikasi, itu sudah cukup sebetulnya. Hanya betul. Kalau ingin misalnya ya pengarang ya memberikan pesan secara eksplisit ya, atau boleh tertulis ya, eksplisit itu anak-anak. Kalau implisit kan tidak tertulis tadi, kalau eksplisit itu tertulis. Itu bisa dikoda gitu ya Pak? Bisa dikoda ya, misalnya ya koda itu kan bagian akhir cerita yang berisi pelajaran yang harus dipetik dari cerita tersebut gitu ya. Jadi bukan mengulang resolusi, bukan ya. Bukan. Jadi resolusi tadi akhir sebuah ceritanya, penyelesaian akhirnya. Sementara koda ya pesan-pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui secara implisit atau ya implisit ya, secara implisit terutama kalau ada koda ya. Jadi koda itu boleh ada
boleh boleh tidak tidak. ada ya, Iya, Bu boleh Siva tidak ya. ada. Itu Ya, dari Bapak. tadi kata Bapak kan jangan sampai di kode itu kita mengulang lagi resolusi. Mungkin simpelnya ketika Ananda ingat lagi cerita si singa dan si tikus tadi, yang dinamakan resolusi itu ketika si tikus membantu si singa sampai akhirnya singa itu bebas dari jaring ya. Nah, itu namanya resolusi gitu ya. Terbebas dari jaringnya Ya, itu resolusinya. Kalau kodenya tadi tidak disampaikan secara eksplisit ya, implisit ya Pak ya, iya, di mungkin dalam ya. cerita tersebut. Amanatnya itu tadi kita harus tidak boleh enggan berbuat baik karena kebaikan itu pasti akan kembali lagi ke diri kita gitu ya. Terus jangan menyepelekan tikus yang kecil terus lemah kelihatannya, ternyata menyepelekan yang kecil. iya, ya. jangan menyepelekan orang lain siapapun gitu ya Pak. Siapapun, ya. Gitu. Dalam cerita itu Ya. itu perbedaan resolusi dan koda. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang seperti Bapak sampaikan ya. Jenis alur fabel itu dibagi menjadi dua. Ada yang pakai koda yang di atas, jenis fabel dengan koda, dan ada yang tanpa koda ya. Nah, ini berarti jenis fabel berdasarkan alurnya. Mulai terjadi masalah atau tadi udah mulai masuk ke komplikasi, kemudian klimaks itu puncak masalah, ada resolusi atau ada penyelesaian masalah, kemudian ada koda itu amanatnya. Ada juga yang nggak pakai koda, cukup dari mulai terjadi masalah, klimaks memuncak masalahnya, baru ke resolusi. Dia nggak pakai koda tapi pembaca udah tahu nih maksud si penulis menulis cerita ini amanatnya apa. Boleh Bu kayak gitu, boleh. Jadi keduanya sah-sah saja dalam sebuah cerita fabel. Ada tambahan Pak dari ini? Ya, jadi jenis alur fabel itu ya ada yang berdasarkan kemunculan pesan, ada yang berdasarkan berdasarkan diungkapkan melalui secara secara implisit ya, secara implisit dan eksplisit. Jadi ada boleh koda itu boleh ada dan boleh tidak ada. Ya, boleh ada dan boleh tidak ada. Itu alur fabel ya. Ya. Dari Bapak seperti itu ya. Sifat. Kalau tadi kan kita ngobrol-ngobrol terus tentang implisit dan eksplisit ya. Sekali lagi supaya lebih jelas ya. Kalau implisit itu tidak tertulis atau tanpa koda, itu namanya implisit, tidak tertulis. Kalau eksplisit itu X itu keluar kan, muncul gitu ya, tertulis berarti si amanatnya. Itu berarti sama juga dengan jenis fabel dengan koda gitu ya. Sekali lagi, kalau eksplisit tertulis, kalau implisit tidak tertulis. Jangan sampai tertukar ya. Kita sangat mungkin menggunakan diksi tersebut, eksplisit, implisit dalam cerita-cerita atau teks-teks dalam bahasa Indonesia ya Pak. Boleh slide selanjutnya Bu Ana. Nah, selanjutnya kita akan melihat variasi pengungkapan struktur fabel. Jadi supaya nggak monoton nih kalau misalnya Ananda sekalian bikin cerita diawalinya dengan pada zaman dahulu atau pada suatu hari selalu seperti itu, atau pada pagi hari yang cerah. Kenapa sih harus selalu seperti itu? Padahal tidak harus ya Pak ya. Iya. Nah, seperti apa sih supaya cerita fabel yang kita tulis itu bisa lebih menarik? Bisa di slide selanjutnya Bu Ana. Nah, yang pertama adalah variasi pengungkapan orientasi, yaitu diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Boleh? Boleh. Misalnya gini, latarnya di hutan. Di sebuah hutan, seekor tikus sedang bermain-main. Itu berarti diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Latarnya hutan, kegiatan tokohnya tikus lagi main-main. Ya. Atau misalnya diawali dengan deskripsi latar. Jadi latar itu tidak hanya cukup di sebuah hutan, tidak. Misalnya hutan yang rimbun dengan udara yang dingin. Sore itu hujan turun begitu deras. Itu mendeskripsikan latar ya. Jelas sekali latarnya itu seperti apa. Kita bisa membayangkan kondisi latarnya. Oh, di sebuah hutan terus hujan deras gitu ya. Atau misalnya di sebuah perkotaan yang sibuk, mobil-mobil mulai menyalakan klaksonnya. Itu deskripsi latar ya Pak ya. Seperti apa latarnya. Atau bisa juga diawali dengan latar di masa lalu. Biasanya pakai kata pada zaman dahulu atau 5 tahun yang lalu, berbulan-bulan yang lalu gitu ya. Itu merupakan salah satu
contoh variasi pengungkapan Latar. orientasi ya Pak ya, seperti itu. Bisa diawali dengan latar dan kegiatan tokoh, bisa diawali dengan deskripsi latar, bisa diawali dengan latar di masa lalu. Ada tambahan dari Bapak? Sudah. Cukup. Tentang itu variasi pengungkapan Orientasi, ya. iya. Jadi cara pengungkapannya bervariasi, Bervariasi Bu Sipa ya. Cara menulis orientasi Iya, itu bisa bervariasi ya. bervariasi, Bisa jadi. dengan 3 cara ini. Iya. Seperti itu. Boleh? Selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi variasi pengungkapan komplikasi. Atau kita sudah mulai masuk ke masalah, gimana ya caranya bikin masalah gitu ya. Kalau di dalam menulis sebuah cerita kita harus belajar membuat masalah ya Pak. Karena kalau nggak ada masalah, nggak seru ceritanya. Nah, gimana sih caranya kita bikin masalah dalam sebuah cerita atau variasi cerita-cerita yang ada yang sudah ada itu seperti apa? Yang pertama bisa diawali dengan konflik batin. Konflik batin itu misalnya perasaan marah, perasaan tidak suka, perasaan kesal gitu ya, atau perasaan sedih, itu merupakan salah satu contoh konflik batin. Misalnya aku sedih melihatnya, itu berarti udah mulai nih, oh udah mulai muncul ada masalah nih di ceritanya, ditandakan dengan si tokohnya sedih gitu ya. Itu merupakan salah satu konflik batin. Bisa juga dengan konflik fisik. Kalau konflik fisik itu biasanya berantem ya Pak. Berantem, fisik Berantem. ya, berhubungan Iya, dengan fisik. berhubungan dengan ya. fisik gitu ya. Atau misalnya juga terjadi kecelakaan, itu kan konflik fisik ya Pak. ya. Terjadi sesuatu pada secara fisik gitu. Atau bisa juga diawali dengan perubahan latar. Kalau ingat cerita fantasi yang sebelumnya, tiba-tiba masuk ke dalam sebuah lubang dan lubang itu membawa kita ke dalam dunia lain misalnya. Itu kan berarti terjadi perubahan latar ya Pak, antara latar sebelumnya dan latar sesudahnya. Atau tiba-tiba hujan, lagi senang-senang main tiba-tiba hujan, itu terjadi perubahan latar. Hujan, petir, banjir, nah itu perubahan latar, itu juga terjadi konflik di situ. Atau diawali dengan peristiwa tidak mengenakan pada tokoh. Misalnya si tokohnya tiba-tiba terjatuh gitu ya Pak, hampir mirip-mirip dengan konflik fisik ya, gitu. Boleh slide selanjutnya. Kemudian ada juga pengungkapan resolusi, variasi pengungkapan resolusi. Variasi pengungkapan resolusi biasanya diawali dengan meredanya konflik atau diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Bisa jadi dialognya, kalau Ananda ingat yang di cerita fantasi waktu itu ada dialog yang aku sudah kembali ke kamar. Itu kan oh udah aman lagi nih, yang tadinya ada di dunia lain sudah kembali ada di kamarnya. Itu kan berarti sudah mulai ke resolusi. Nah, sebenarnya masih banyak ya Pak pembahasannya, cuman karena waktunya terbatas, nanti mungkin akan disampaikan di Zoom secara mandiri ya, di PJJ Mandiri. Setelah ini nanti masih ada kebahasaan yang akan disampaikan di PJJ Mandiri. Dari Bapak ada tambahan dulu sebelum ditutup? Ya, itu materi ya bahasa Indonesia bab 7 ya. Ya. Bab 6 bab 7. Bab 7 ya. Bab 6, Pak. Bab 6 ya. Bab 6 tentang fabel ya. Nah, ya. mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik ya tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Sipa tadi ya. Sipa ya. Dan Bapak. Ya. Mungkin udah aja ya Pak. Udah ya. Ya. Nanti di PJJ Mandiri kita akan membahas tentang kebahasaan. Saya kembali ke prolog aja. Ya. Bapak tutup ya. Terima kasih ya kalian semua telah mendengarkan, menyimak dengan secara baik, dan silakan kalian nanti tunggu tugasnya ya di atau GCR. kerjakan tugasnya di GCR ya, di GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.